Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Cahyani dengan NIM A1C222022. Saya dari program studi pendidikan matematika di kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu relasi dalam pelajaran matematika. Dari ilmu matematika diskrit yang menarik untuk dipelajari, di mana relasi itu merupakan suatu hubungan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, pasti ada suatu hubungan yang terjadi. Misal, sekumpulan anak-anak kecil yang sedang bermain, dan setiap anak memegang balon sebagai warna. Dari kasus ini kita dapat mengetahui bahwa anak-anak kecil yang mempunyai hubungan dengan balon sebagai warna yang mereka pegang. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa itu himpunan. Himpunan merupakan sekumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Pengertian dasar tentang hubungan antar objek diskrit itu biasanya disebut dengan relasi. Relasi digunakan untuk menyatakan suatu hubungan antara dua himpunan. Relasi merupakan teori dasar dalam pembahasan matematika diskrit, baik dari definisi relasi, representasi relasi, dan sifat-sifat relasi biner. Relasi, cara yang paling mudah untuk menyatakan hubungan antara elemen dari dua himpunan ialah dengan menggunakan himpunan pasangan terurut, di mana himpunan pasangan terurut itu diperoleh dari perkalian kartesian antara dua himpunan. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut, yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasi yang diberikan ialah notasi A kali B sama dengan himpunan A, B, di mana A merupakan elemen dari himpunan A, dan relasi antara himpunan A dan B disebut dengan relasi biner. Definisi dari relasi biner itu, relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali dengan B. Notasi R merupakan relasi dari himpunan A kali B. Jika A, B merupakan elemen dari R, kita gunakan notasi A relasi B, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Dan jika himpunan A, B bukan merupakan elemen R, kita gunakan notasi A bukan relasi dari B, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh R, oleh relasi R. Himpunan A disebut dengan daerah asal atau disebut dengan domain dari R, dan himpunan B disebut dengan daerah hasil, yaitu disebut dengan range atau kodomain dari R. Contoh dari relasi ini, misalkan himpunan P sama dengan 2, 3, 4, dan himpunan Q sama dengan 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan himpunan P, Q elemen R, jika P habis membagi Q, maka kita dapat memperoleh himpunan R sama dengan 2,2, buka kurung 2,4, buka kurung 2,8, 4,4, buka kurung 4,8, buka kurung 3,9, dan terakhir 3,15. Dari contoh tersebut didapatkan definisi relasi pada himpunan A adalah relasi dari A dikali dengan A. Contohnya, misal R adalah relasi dari himpunan A 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y yang merupakan elemen R jika X adalah faktor prima dari Y, maka diperoleh hasil himpunan R sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, dan 3,9. Selanjutnya ialah representasi relasi. Selain dinyatakan dengan himpunan pasangan terurut, relasi bisa dinyatakan dengan cara representasi.
Ada 3 cara yang lazim dipakai untuk mempresentasikan relasi, yaitu dengan tabel, matriks, dan graf berarah. Di sini saya akan mengambil dengan cara representasi tabel. Representasi relasi dengan tabel. Relasi biner dapat direpresentasikan dengan tabel dengan menghasilkan kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Sebagai contoh, misalnya di himpunan P terdapat 2, 2, 4, 2, 4, 3, 3. Dan di Q yang merupakan daerah hasil terdapat 2, 4, 4, 8, 8, 9, dan 15. Jika tidak mempresentasikan relasi pada sebuah himpunan dengan tabel, karena tidak lazim kita melakukan representasi itu. Selanjutnya adalah relasi inversi. Definisi dari relasi inversi tersebut, misalkan R merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inversi dari relasi R dilambangkan dengan R inverse adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R inverse sama dengan himpunan B, A sama A, B dengan elemen R. Contoh dari relasi inversi, misalkan himpunan P sama dengan 2, 3, 4, dan himpunan Q sama dengan 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan himpunan P, Q merupakan elemen dari R, jika P habis membagi Q, maka kita dapat memperoleh himpunan R sama dengan 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. R inverse adalah inverse dari relasi dari R, yaitu relasi dari Q ke P dengan himpunan Q, P elemen R inverse jika Q adalah kelipatan dari P. Maka dapat diperoleh R inverse sama dengan 2,2, 4,2, 4,4, 8,2, 8,4, 9,3, dan 15,3. Jika kita misalkan M adalah matriks yang mempresentasikan relasi R, diperoleh matriks M sama dengan 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan 0, 1, 0. Maka matriks yang mempresentasikan relasi R inverse, misalkan N, diperoleh dengan melakukan transpos terhadap matriks M. Maka hasilnya matriks N sama dengan matriks M transpos sama dengan 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Terakhir adalah sifat-sifat dari relasi yang telah saya jelaskan tadi. Relasi pada sebuah himpunan adalah kasus yang paling sering dijumpai. Relasi ini mempunyai beberapa sifat. Sifat yang paling penting didefinisikan yang pertama ialah sifat refleksif, di mana relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika himpunan tersebut terdapat A, elemen dari R untuk setiap A merupakan elemen dari himpunan A. Contohnya, misalkan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka didapatkan hasil yang pertama, relasi R merupakan himpunan 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, dan 4,4 bersifat refleksif karena di dalam relasi R tersebut terdapat elemen relasi yang terbentuk A, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Relasi yang kedua ialah 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, dan 4,4 tidak bersifat refleksif karena 3,3 bukan merupakan elemen dari R.
Sifat yang kedua ialah sifat setangkup atau simetris dan tolak setangkup atau antisimetris, di mana didefinisikan relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika himpunan A, B merupakan elemen dari R, maka B, A elemen dari R juga untuk semua A, B elemen dari himpunan A. Yang kedua, relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A, B elemen R dan B, A elemen R, maka A sama dengan B untuk semua A, B elemen dari A. Contoh, misalkan himpunan A, kita ambil contoh yang tadi, contoh misalnya himpunan A sama dengan 1, 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Didapatkan hasil relasi R sama dengan 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 itu merupakan relasi tidak setangkup karena 2,3 itu merupakan elemen R tetapi tidak terdapat 3,2. Yang contoh kedua, relasi R merupakan himpunan 1,1, 2,2, dan 3,3. Disebut tolak setangkup karena 1,1 merupakan elemen dari R dan 1 sama dengan 1. 2,2 juga merupakan elemen dari R dan 2 sama dengan 2. 3,3 merupakan elemen dari R dan 3 sama dengan 3. Perhatikan bahwa R juga merupakan setangkup. Yang merupakan sifat terakhir ialah sifat menghantar. Definisi dari sifat relasi menghantar ini merupakan relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen R dan B, C merupakan elemen R juga. Maka A, C elemen R untuk semua A, B, C elemen dari himpunan A. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka didapatkan R sama dengan 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3 bersifat menghantar. Yang kedua, R merupakan himpunan 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 tidak menghantar karena 2,4 dan 4,2 elemen R, tetapi 2,2 bukan merupakan elemen R. Begitu juga 4,2 dan 2,3. Tetapi 4,3 merupakan elemen R. Relasi yang ketiga, relasi R sama dengan 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 jelas menghantar. Kesimpulan yang saya jelaskan tadi, relasi merupakan sebuah hubungan antara dua himpunan. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Relasi mempunyai beberapa sifat yaitu refleksif, setangkup, dan menghantar. Untuk merepresentasikan suatu relasi itu terdapat 3 cara, yaitu pertama dengan tabel, kedua dengan matriks, dan yang ketiga dengan graf berarah. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.